Halo, oke, balik lagi bersama saya Diah Bunga di materi berikutnya yaitu penerapan untuk yang kita bahas dari kemarin juga. Oke, teman-teman semua yang nggak ngerti, apa sih yang kemarin dibahas tuh? Oke, teman-teman semua, saya akan jelaskan yang pasti teman-teman semua. Fokus, saya nggak akan terlalu panjang bikin materi ini. Karena nanti karena ada terpisah dengan satu video lagi, nanti teman-teman nontonnya langsung sekalian dua ya. Oke, teman-teman, saya akan jelasin langkah yang harus Anda lakukan untuk membangun kolam prospek. So, materi copywriting yang saya bahas di level basic ini adalah tujuannya untuk Anda mengumpulkan lead. Lead ya, lead itu apa? Lead itu adalah prospek kalau bahasa Indonesianya ya, itu orang-orang yang kita cari, yang tertarget, yang akan kita berikan penawaran atas pelayanan atau jasa yang kita tawarkan ke mereka. Ya kalau kita nawarinnya misal kita nawarinnya untuk jadi affiliate marketer atau kita mau nawarinnya untuk beli course yang kita jual. Nah, itu langkah yang paling cocok itu adalah dengan membangun kolam prospek. Apa sih kolam prospek? Jadi intinya kita memasukkan orang-orang ke dalam suatu wadah supaya kita bisa olah dan bisa kita jadikan pembeli. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan? Oke, teman-teman, seperti yang terlihat di layar, kita harus olah nih market kita supaya kita itu bisa menghasilkan penjualan. So, seperti apa aja langkah-langkahnya? Oke. Yang pertama, udah pasti siapin dulu wadahnya. Dan wadah ini nggak bisa sembarangan. Kalian harus ngerti, kalian punya purpose atau tujuan dari akun yang kalian bikin ini apa. Jangan gado-gado, rencanakan dengan matang. Anda pengen dikenal sebagai siapa, kemudian Anda pengen mengarahkan mereka kemana, Anda ingin memperkenalkan diri itu sebagai apa sehingga nanti saat Anda membuat penawaran itu nyambung ya teman-teman. Jadi ini ada 3 step yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah siapin dulu wadahnya. Saya yakin teman-teman udah pada punya Instagram sekarang. Yang kedua udah pasti siapin dulu konten yang mau dibikin tuh apa gitu. Nah, kemudian siapin dulu nih link CTA-nya untuk marahin ke kolam Anda. Saya akan sematkan di materi tutorial cara bikin landing page dengan menggunakan Rebelio page bikinan Kang Diana Andira supaya simple aja sih kalau kalian mau kutik-kutik sendiri penggunaan landing page dan nanti struktur bagaimana cara menyusun landing page-nya akan saya jelaskan di materi berikutnya. Oke, di sosial media ini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman fokuskan. Yang pertama mulai dari pembuatan profil atau logo, pasang foto profil dan buatlah logo yang identifikasi Anda itu siapa dan bisnis Anda itu apa. Bio, bikin username yang sesuai dengan positioning dan bisnis Anda, usahakan profesional dan mudah diingat. Kemudian deskripsi, oke, deskripsikan, jelaskan siapa Anda, di sini Kang Dean, digital marketing, digital marketer expert, affiliate marketer, digital nomad, jadi cita-citanya Kang Dean ya. Kemudian digital nomad itu kita bisa kerja di manapun yang kita inginkan. Saya bisa pindah kemanapun selama saya ada internet. Yang susah itu nggak ada internet. Jadi kalau cita-cita Anda ingin menghasilkan 10 juta per bulan dari jual produk digital, Anda bisa contek aja bionya Kang Dean. Nah, jangan lupa di bagian bawah Kang Dean pakai Rebelio page. Ini sederhana banget Rebelio page-nya sebenarnya. Cuma beliau nyambungin ke landing page, jadi nggak usah opening link, tinggal siapin aja Rebelio page, semacam link di situ selesai. Gampang, oke teman-teman semua. Nah, kita akan balik lagi ke materi yang sebelumnya tentang ideal model itu apa. Oke, saya akan jelaskan start dari awareness. Jadi kalau kemarin saya menjelasin soal konsepnya, sekarang saya jelasin how to-nya ya. Awareness itu sebenarnya adalah kegiatan untuk membangun kesadaran. Jadi di sini tujuannya tuh bukan membangun demand, tapi membangun ini aja interaksi, engagement. Jadi fokus kita cuma awareness dan engagement aja, belum sampai ke selling ya teman-teman semua. Nah, yang harus dilakukan tuh apa? Ini simple aja sih. Aku bikin biar kalian nggak terlalu bingung. Saya yakin di sini kalau teman-teman yang nonton udah pinternya luar biasa, ya maaf kalau ada perbedaan persepsi. Tapi ini adalah apa yang saya pahami ya teman-teman. Yang pertama kalian bisa lakukan yang namanya pengumpulan video konten dulu. Kalian kalau teman-teman ada yang
join di webinar hari pertama itu saya jelaskan gitu ya. Nah, teman-teman semua bikin dulu gitu apa perencanaan konten yang tujuannya untuk bangun kesadaran. Kesadaran apa ya? Dari yang nggak tahu jadi tahu gitu loh teman-teman ya. Mulai dari konten edukasi, konten isu yang relate, konten tentang brand, konten tentang produk, konten tentang seseorang, konten tentang event. Jadi sesuatu yang cuma tujuannya itu cuma kayak bikin aware doang gitu ya. Terus syuting, kemudian bikin konten harian. Karena awareness ini kan tujuannya adalah biar orang sadar ya. Tapi nanti kontennya diselip-selip aja. Setidaknya bikin konten seminggu 3-4 konten yang bermutu dan membantu audiens untuk memahami apa yang Anda tawarkan. Dan terakhir jangan lupa di post ya teman-teman. Jadi dibikin, simpan di draft, terus kapan gedenya apanya. Nah, contoh-contoh awareness itu adalah yang seperti tentang brand, tentang platform, tentang produk, tentang event, dan bukan sesuatu yang sifatnya apa ya, bukan sesuatu yang sifat itu kayak penawaran gitu loh teman-teman. Oke, nah yang kedua itu adalah strategi membangun intention atau membangun keinginan. Strategi komunikasi untuk membentuk kebutuhan market. Oke, nah jangan lupa ini ada poin-poin yang ingin saya simpan di sini, yaitu adalah bikin hook dulu yang sesuai dengan paid audience. Misal apa sih kepengenan mereka, pengen komisi besar, pengen kerja di mana aja, pengen hidup di mana aja, pengen bebas mau beli apa aja ya. Oke, saya yakin Anda juga dengerin materi ini biar bisa mencapai apa yang tadi saya barusan bicarakan gitu ya. Yang kedua itu adalah memiliki visi dan mimpi gitu ya teman-teman. Bantu mereka buat bermimpi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan terakhir itu adalah arahkan link di bio. Jadi kalau udah kasih mimpi, udah kasih segala macam, jangan lupa di CTA ya teman-teman. Nanti percuma gitu, banyak audiensnya, banyak followernya, tapi nggak dikonversi kan buat apa? Oke, ini contoh-contohnya untuk konten intention kalian bisa lihat sendiri di kontennya Kang Dean. Ada yang sebelah sini itu langsung nunjukin duit 135 juta. Anda juga pasti pengen kan? Dan dapetin 10 juta rupiah. Nah, ya, jadi ngebangun sesuatu yang kalau misalnya relate sama mereka, udah pasti mereka akan tertarik. Nah, kalau desire, ini kalian butuh melakukan yang namanya conviction atau melakukan sesuatu yang bikin mereka percaya. Kalau kalian jujur orang Indonesia itu kan beda sama orang luar negeri yang pakai website aja udah cukup. Jadi kalau di luar negeri itu video, copywriting sebenarnya diterapkan sama beberapa digital marketing zaman dulu ya. Tapi tetap orang itu akan purchase because they trust ya pada akhirnya karena mereka percaya. Tapi kalau Anda belum punya personal branding, misal kok Denny Santosa gitu, aku sih nggak kaget kalau Denny Santosa bisa dapat omset 300 juta dalam satu kali webinar. Itu karena memang personal brandingnya udah tercapai. Tapi apakah kita yang bukan kayak Kodeni yang bukan selebgram nggak bisa teman-teman semua. Nah ini itu pasti solusinya, yaitu teman-teman kumpulkan audiens kalian dalam satu wadah, masukkan ke dalam wadah grup, dalam WhatsApp grup, sedikit flexing pencapaian teman-teman semua, buat ajakan untuk mengikuti event webinar. Kemudian teman-teman adakan webinar sharing, edukasi pada teman-teman supaya mereka memahami apa yang teman-teman tawarkan dan lakukan kegiatan closing. Jadi bikin mereka supaya mereka purchase. Caranya gimana? Nah, ini udah masuk, ini contoh webinar sharing yang saya lakukan. Kemudian contohnya gimana? Nah, supaya kita mau membuat mereka melakukan aksi, lakukan yang namanya follow up dulu ya. Follow up audiens yang belum transfer, terus kemudian di saat kalian jualan, jangan lupa lakukan kegiatan scarcity. Bikin mereka merasa harus beli itu saat itu juga. Yang terakhir itu adalah limited time offer atau berikan waktu yang terbatas untuk mereka melakukan purchase saat itu juga ya teman-teman semua. Oke, kurang lebih itu untuk materi apa ya, strategi membangun pola. Jadi siapkan dulu wadah Instagram kalian dan siap-siap untuk materi berikutnya. Semuanya.